Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabowo Lanjutkan dialog Wah, kita dan sudah bergabung dari perwakilan pemerintah ada Ali Muthar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat sore. Selamat sore. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bang Ngabalin, ini pemerintah kan mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini melindungi hak-hak buruh, namun buruh merasa undang-undang ini tidak berpihak terhadap mereka, Bang. Ya, dari awal memang kan kita sudah seringkali juga mengatakan bahwa dalam satu produk undang-undang, baik yang itu menjadi usulan pemerintah ataupun menjadi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ya tentu saja ada pro dan kontra. Itu sebabnya ketika para pihak ya, baik itu tidak saja pengusaha ataupun mungkin buruh yang memprotes terhadap semua penetapan-penetapan terkait pasal dan ayat-ayat maupun dalam ketentuan undang-undang omnibus itu ada masalah, ya saya kira ini sudah menjadi satu keputusan dan kita boleh bicara itu dan kita boleh melihat itu sebagai bagian dari satu langkah yang harus dilakukan oleh kepentingan bangsa dan negara. Bahwa di sana sini ada yang belum beres atau mungkin menjadi satu pihak atau satu sisi harus dibedah ulang dan dibicarakan, monggo, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, saya kira begitu. Mbak Jumisi, silakan. Halo, cek, cek. Ya, silakan. Ya, apa Mbak pertanyaannya? Menanggapi tadi pemerintah ya sah-sah saja begitu turun ke jalan, kemudian juga sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat begitu untuk melindungi hak-hak buruh. Ya, kami merasa tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jujur-jujuran gitu, ini pasalnya tricky banget. Misalnya terkait dengan outsourcing kontrak. Sebetulnya kontrak itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 13 gitu. Dan ada penghilangan terkait dengan masa kerja. Kontrak ya, kan dibatasi 3 tahun, tetapi itu dihapuskan. Outsourcing juga seperti itu. Kemudian juga jatah pesangon itu dikurangi. Itu ada di pasal 81. Kemudian untuk pesangon, apabila perusahaan mengalami penggabungan perusahaan tutup, sakit berkepanjangan dan meninggal, itu juga tidak ada di Omnibus Law Cipta Kerja, dan semua dipercayakan ke PP. Nah, kita juga tahu bahwa selama ini PP selama ini dibuat itu juga tidak transparan. Tahu-tahu ada PP dan tahu-tahu kita diminta untuk mengikuti. Jadi sebetulnya sebelum undang-undang ini menjadi undang-undang, kita udah wanti-wanti gitu loh. Ini hal yang sangat serius, ini terkait dengan kehidupan berbangsa. Nah, kalau kemudian ya kita diberi kebebasan gitu untuk melakukan unjuk rasa, demonstrasi dan seterusnya, iya itu kan hak konstitusional kami gitu. Cuman apakah berhenti sampai di situ? Kan kita berharap bahwa pemerintah mendengar aspirasi dari kita. Kalau tadi Pak Baidowi menyampaikan bahwa ya itu ada proses politik, ada DPD dan lain-lain, iya kita tahu, tetapi pengolahannya seperti apa? Kok kayak begini hasilnya gitu. Jadi kita itu dikondisikan untuk kerja. Ya kalian harus kerja. Supaya apa? Supaya bisa menguntungkan korporasi besar. Bukan untuk kesejahteraan buruh dan keluarganya. Ini kan hal yang diskriminasi sendiri terhadap rakyat. Gitu loh, Mbak Uci. Silakan Pak Baidowi tanggapannya. Ya, saya ingin mengklarifikasi ya Bu, supaya kita by data. Tadi di awal dikatakan UMK dihapus. Kata siapa dihapus? UMP tetap diatur, UMK tetap ada dengan persyaratan ketentuan tertentu, yakni inflasi daerah atau pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dikatakan dihapus ya salah, tapi kalau direformulasi, diredefinisi itu iya gitu kan. Terus dikatakan masa kontrak tidak karyawan tetap tidak ada. Itu kan di ketentuan diatur ada karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, tidak tertentu itu kan maknanya apa kan begitu. Terus kemudian outsourcing alih daya itu tanggung jawab perusahaan tetap tidak ada yang kita buang gitu. Kalau persoalan kemudian ada diatur di PP lebih teknis, ya kita memang memberikan syarat kepada pemerintah. Ente mengatur ketentuan mengenai PP pelaksanaan ini harus sesuai yang kita sepakati dalam pembahasan di sini. Jangan PP-nya melenceng. Dan pemerintah setuju, menyanggupi. Ya kita tinggal lihat PP-nya pemerintah sesuai enggak dengan yang dijanjikan. Apalagi tadi yang disebutkan terus kita dianggapnya kucing-kucingan. Nah,
Kalau mengikuti pembahasan ini kan semuanya disiarkan secara langsung, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Bahkan forum lobby pun kita umumkan kita sedang melakukan lobby dan lobbynya di tempat itu terbuka. Maka saya ketika mimpin forum itu tidak kita sebut lobby setengah kamar, tetapi lobby setengah meja karena kamarnya nggak ada. Kita lobbynya di meja itu, meja-meja berkumpul kan sama aja. Ada juga ini isu yang masuk ke saya, tenaga kerja asing bisa bebas sebebas-bebasnya, nggak ada. Itu ketentuannya kembali ke undang-undang existing kok. Baik. Saya boleh Bang Abalin, menanggapi, ini Mbak kekecewaan para buruh begitu Bang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini kita lihat di berbagai daerah unjuk rasa, bahkan saat ini yang terbaru di Bandung ini ricuh begitu Bang. Apa yang akan dilakukan pemerintah Bang agar ini tidak bertambah buruk kondisinya, Bang Abalin? Ya, salah satu yang paling terpenting untuk harus dimengerti dan disadari benar itu adalah ini kan bicara dalam ruang demokrasi. Kemarin pada waktu rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini juga disosialisasikan dan dibicarakan, tentu juga di beberapa tempat terjadi penolakan. Tapi ketika ini menjadi satu keputusan, maka ruang itu oleh negara menyiapkan apa yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Maka setiap orang warga negara itu bisa mengajukan yang namanya judicial review. Umpama nih, dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada terkait dengan tadi lebih kurang setengah jam yang lalu, ya ada seorang buruh yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal dunia, kemudian di dalam undang-undang itu juga menjelaskan bahwa ahli waris tidak bisa mendapatkan pesangon, kemudian pekerja yang mengundurkan diri juga tidak dapat apa-apa. Dalam undang-undang ini betul-betul sangat mencederai hak-hak para buruh dan karyawan. Lah, saya bilang di pasal berapa, ayat yang mana undang-undang itu menjelaskan. Sehingga dia bisa tahu. Kalau dia hanya ngomong saja kemudian tidak kemukakan, sementara dalam undang-undang sebelumnya itu, ahli waris itu tetap mendapatkan hak pesangon seperti yang disebutkan dalam pasal 61. Sama sekali tidak ada perubahan apapun. Nah, itu yang selalu kita bilang bahwa dia juga harus mengetahui. Jangan-jangan nih Mbak, jangan-jangan ada yang demonstrasi kemudian tidak mengerti apa yang dia demonstrasikan. Baik. Satu. Yang kedua, tadi ada suara ibu hamil ya lewat Radio Republik Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa kemarin sebelum Undang-Undang Omnibus Law itu hamil bisa cuti, bisa ini. Dengan Undang-Undang Omnibus Law ini cuti hamil itu hilang dan lain-lain sebagainya. Terus saya bilang, Ibu sudah baca belum itu undang-undang? Ibu lihat di pasal mana, di ayat yang mana? Omnibus Law itu sama sekali tidak mengubah ketentuan cuti yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya. Inilah yang saya bilang bahwa boleh jadi ada yang memprotes, boleh jadi ada yang turun ke jalan, boleh jadi ada yang berteriak menolak undang-undang Omnibus Law yang ditetapkan ini, tapi dia tidak mengerti. Maka tanggung jawab kami dari kantor staf presiden sebagai the bottlenecking atau sebagai delivery unit kemudian melakukan diseminasi informasi untuk terus menyampaikan kepada publik termasuk TV. Gitu loh. Oke, Bang Abalin, kita tanyakan ke Bu Jumisi. Bu Jumisi, bagaimana memastikan pihak Anda bahwa yang turun ke jalan ini sebenarnya paham dan tidak termakan hoax terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Bu Jumisi. Ya, kami ini serikat buruh. Jadi serikat buruh itu ada kepemimpinan, ada konsolidasi-konsolidasi yang kemudian menjelaskan kepada tiap-tiap anggota. Dan kami itu kan sudah terbiasa, sudah bertahun-tahun berorganisasi. Jadi anggota dan buruh secara luas yang termobilisasi ke pusat-pusat pemerintahan, bahkan lewat media sosial, itu sudah melalui proses pertemuan, rapat, sosialisasi, diskusi, saling bahas, dan saling memberikan sanggahan dan lain sebagainya. Saya ingin menanggapi terkait dengan PHK ya. PHK itu dipermudah dan tidak ada SP. Gitu kan sebelumnya itu ada SP1, SP2, SP3 itu juga tidak itu kan sebetulnya upaya untuk menghambat PHK supaya tidak banyak pengangguran. Tetapi itu juga tidak ada. Terus kemudian terkait dengan kontrak dan outsourcing yang tadi saya sampaikan Bapak, itu sebetulnya adalah jarak waktu yang sebelumnya ada, itu kenapa sekarang tidak ada? Itu kan artinya berpotensi menjadi buruh kontrak seumur hidup, dan itu yang terjadi di lapangan. Kami itu bertahun-tahun mengadvokasi ini sejak tahun 2003. Sejak Undang-Undang 13 tahun 2003, kami itu mengadvokasi bagaimana sistem kerja kontrak
mana sekarang aja ada hukum yang melindungi bahwa pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah ketentuan, itu aja banyak sekali pelanggaran di lapangan. Apalagi kalau ini ada kata boleh itu kan artinya dapat dan tidak dapat. Jadi uji bisa dan tidak undang-undang ke bisa. Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak akan dilakukan oleh para buruh begitu, Ibu Jumisi, karena menilai ini sia-sia. Jadi gini, maksudnya gini, kenapa terus kemudian pihak pemerintah menyampaikan ya sudah kalau tidak puas ya silakan kalian CR ke MK. Loh, kita ini rakyat loh, kita sedang komunikasi. Kalau terus kemudian pemerintah buat terus kita CR, kita tahu ini hal yang bisa saja ditempuh, bisa juga tidak. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa tidak semuanya itu harus di-CR-kan. Betapa itu sangat memakan waktu, betapa itu sangat menguras energi kami sebagai serikat buruh. Dan itu di Undang-Undang Cipta Kerja, serikat buruh itu juga dilemahkan. Fungsi serikat buruh itu dilemahkan. Dan bagaimana kami sebagai serikat buruh berdaya, itu yang saya ingin didengar oleh pihak pemerintah. Baik. Pak Baidoy, Anda sebagai perwakilan dari rakyat begitu, masyarakat, bagaimana ini bisa menyerap aspirasi mereka, itu yang diharapkan oleh para buruh, Pak Baidoy? Ya. Begini, saya perlu luruskan. Saya nggak tahu ini draft di mana yang dibaca Bu Jumiyati. PHK tidak ada syarat-syaratnya. Itu ada. Sudah kita putus. Undang-undang yang lama. Jadi mohon hal-hal yang belum utuh informasinya, jangan langsung disebar kepada masyarakat luas, gitu loh. Jadi saya garis bawah itu ya. Halo? Ya, halo. Terkait dengan PHK ya, Bapak ya, saya ingin sampaikan. Kan sebetulnya kalau buruh sudahlah, kalau ngeyel-ngeyel begini. Saya tidak ngeyel, Bapak. Saya hanya ingin menyampaikan inilah fakta. Saya ingin menyampaikan apa yang selama ini terjadi di lapangan, gitu loh, Pak. Iya, jadi mohon Bapak mengerti bahwa kami kita kan ditanya terkait dengan konten RUU ini, gitu. konten undang-undang ini, apakah benar yang disampaikan Ibu? Kan faktanya tidak begitu. Ketentuan mengenai PHK masih ada syarat-syaratnya seperti ketentuan yang lama. Tetapi tadi disampaikan seolah-olah bahwa PHK bisa seenaknya. Kan tidak bisa seperti, dan bukan begitu faktanya. Saya tidak bilang itu tidak ada. Saya bilang masih ada, tetapi dipermudah. Sekarang dan tanda kan kutip berubah. saya bilang, ini dipermudah. Bahasanya sudah berubah sekarang ini ketika kami koreksi ini. Perusahaan atau force majeure. Ada soal perusahaan tutup, perusahaan merugi tidak perlu laporan keuangan. Kemudian itu semua nanti akan dialihkan ke PP. Tadi saya sampaikan di awal soal PP. PP itu, proses pembuatan PP itu kita tidak dilibatkan, ini tidak transparan. Dan ujuk-ujuk ada PP dan kita harus ikut. Gitu loh. Itu yang sangat kami sesalkan. Jadi sebetulnya meneruskan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk PP itu kan memakan waktu yang panjang. Terus kalau misalnya kita GS, ini bukan cuma unsur ketenagakerjaan, ini aspeknya luas. Ada masyarakat adat, ada nelayan, ada petani, dan lain-lain. Apalagi nih, masyarakat adat mana yang tidak dilindungi? Saya coba lihat mana masyarakat adat yang dirugikan. Contoh ya. Ya, silakan Bapak. Pembebasan lahan untuk perkebunan. Misalkan pembebasan lahan. Baik, saya ke Bang Abalin. Dengerin dulu dong, Bu. Bang Abalin, ini memang sah-sah saja begitu kalau ada yang tidak puas begitu dengan undang-undang ini bisa mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi apa langkah dari pemerintah begitu agar mungkin diajak berdialog begitu, Bang, agar ini semua bisa menerima, ada win-win solution begitu, Bang? Halo. Bang Abalin. Halo. Begini, dengar dulu baik-baik ya. Saya ngomong ini karena pengalaman saya. Halo. Silakan Bang Abalin. Ya. Silakan. Boleh saya ngomong? Silakan, Bang. Ya, jadi begini. Kenapa saya bilang begitu tadi? Karena saya punya pengalaman memimpin Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu selama 3 tahun 4 bulan. Saya menjadi anggota Badan Legislasi dan menjadi tim perumus dari lebih kurang 24 undang-undang. Dan saya tahu bagaimana itu undang-undang yang sudah ditetapkan, kemudian yang diproses di lapangan itu berbeda dari apa yang diproses di lapangan dengan apa yang telah ditetapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena saya yakini dan sampai sekarang masih berlaku bahwa setiap undang-undang atau draft rancangan undang itu, baik dari naskah akademiknya sampai dengan RUU-nya, draftnya yang ada, itu selalu kami itu melakukan konsultasi ke opinion leader, kepada stakeholder, dan di mana-mana tempat. Makanya tadi saya
saya katakan, ya, saya sebelum di iNews TV ini live juga ada di RRI dan di beberapa media yang lain. Kami menyampaikan berkali-kali bahwa kalau ada hal-hal dari keputusan undang-undang itu yang menjadi masalah bagi teman-teman buruh, saya ingin katakan bahwa di kantor staf presiden juga ini adalah tempat ini menjadi satu tempat yang disebut dengan tugas-tugas yang namanya the bottlenecking. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita ngobrol di sini pasal-pasal mana yang bermasalah, pasal-pasal mana yang harus diajukan dalam judicial review, karena tidak ada tempat lain lagi untuk bisa kita lakukan itu, bukan di jalanan, bukan. Mari kita punya tanggung jawab yang sama untuk tetap juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, bahwa kalau ada yang kita tidak setuju dari sebuah ketetapan undang-undang itu, tempatnya adalah Mahkamah Konstitusi. Baik. Terima kasih Bang Abalin sudah bergabung sama kami, Ibu Jumisi dan juga Pak Baidoi sudah di iNews Sore.